Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Al-hadis atau kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Nabi menyatakan bahwa amal yang pertama dihisab, amal yang pertama diminta pertanggungjawaban oleh Allah adalah sholat. Bila sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Bila sholatnya nilainya buruk, semuanya amal itu menjadi buruk. Jadi penentu dari pahala ibadah kita itu di sholat. Makanya di bulan Rajab ini ulang tahunnya sholat, mari kita pelajari seksama cara supaya sholat kita ini nilainya bagus. Kemarin sudah kita bahas, untuk bisa mendapatkan nilai bagus dalam sholat itu toharonya, sesucinya harus beres. Kemarin sudah kita bahas wudhu, ya, sampai 2 tahap wudhu supaya bisa bagus. Selesai wudhu ditutup dengan doa, yaitu minta semua amalan kita yang rusak itu diampuni oleh Allah, ya. Kemudian kita minta supaya mati dalam keadaan bersyahadat, yaitu mati tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu penutup dari wudhu. Terus kita mau melaksanakan sholat. Sekarang kita bahas dulu sesuci dari hadas besar. Kalau kemarin dari wudhu. Banyak orang yang sholatnya itu kurang bagus gara-gara salah sesuci dari hadas besar. Hadas kecil bisa dihilangkan dengan wudhu dan tayamum. Hadas besar bisa dihilangkan dengan mandi dan tayamum. Bila tidak bisa mandi karena sakit atau apa, maka gantinya tayamum. Bagaimana tata cara mandi untuk menghilangkan hadas besar? Pertama, kita usahakan sebelum mandi besar itu kita berwudu dulu. Sebelum mandi hadas besar, menghilangkan hadas besar, kita wudu dulu, berwudu. Setelah berwudu, kemudian kita ambil air dan kita siramkan kepada anggota tubuh kita, dari pusar ke bawah dulu, sambil doa nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Niat nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Begitu basuh pertama kali, gerak dalam hatinya, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Itu yang wajib. Yang nawaitul tadi itu sunnah.
nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhu. Itu sunnah, mancing supaya hati kita niat, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dalam hati, fardhu karena Allah Ta'ala. Setelah kita basuh dari pusar ke bawah, mengapa kok dari pusar ke bawah dulu? Supaya anginnya keluar, supaya anginnya itu keluar dulu. Baru tahap berikutnya kita basuh dari kepala sampai ujung kaki. Saat basuh kepala, menyiramkan air kepala, itu dalam hati kita niat, saya niat mandi untuk mensucikan hadas, untuk mensucikan jasmani, untuk mensucikan rohani, untuk mensucikan jiwa raga, mensucikan nyawa, dan menyucikan roh. Nah, ini di dalam tubuh kita ini terdiri dari jiwa, raga, nyawa, rasa, dan roh. Ini disucikan. Makanya orang-orang dulu itu mengapa? Bodoh-bodoh tapi peka, perasaannya halus, ya karena mandinya benar. Orang-orang tua kita dulu itu anaknya jauh, ada apa-apa sudah terasa di desa sana. Mengapa? Karena mandinya itu yang dibersihkan tidak hanya badannya, tapi nyawa, rasa, roh, jiwa. Ini dibersihkan sehingga hidup semuanya. Rasa hidup terasa, ada apa-apa terasa. Anaknya di sana ada begini terasa, oh anakku on apa. Sekarang enggak, mandi besar grojok-grojok mari. Kadang-kadang tidak bisa meratakan air ke seluruh tubuh. Mengapa? Karena enggak ngaji. Nah, makanya kita mulai ngaji ya alam desa. Ini ngaji sorokan namanya. Ngaji sedikit tapi mereteli kesalahan kita. Jadi saat kita membasuh air dari kepala sampai ujung kaki itu niat, ya Allah saya niat membersihkan jiwa, raga, nyawa, roh, dan rasa kita. Bersihkan, krojok, sudah rata, dibasuh sebelah kanan dulu. Basuh sebelah kanan, kemudian dibasuh sebelah kiri. Sudah, sambil kita minta dibersihkan oleh Allah, terus duduk. Setelah itu jongkok. Setelah sudah berdiri terus jongkok. Mengapa kok harus jongkok? Karena rukunnya mandi besar harus meratakan air ke seluruh tubuh. Makanya harus jongkok untuk membasuh dubur atau istilah wong Jawa tilit. Nah, kalau enggak jongkok ya tilitnya itu ya tidak terbasuh, hanya pantatnya saja. Jadi dibasuh duburnya dan temannya dubur. Nah, kalau enggak jongkok enggak bisa, lekuk-lekuknya itu jongkok, dibersihkan dubur dan kubul atau istilah wong Jawa tilite dan temannya tilit. Nah, itu dibasuh. Sudah, terus berdiri lagi, finishingnya berdiri, kemudian selesai pakai penutup aurat, baik handuk maupun sarung, terus wudhu. Jadi pertama dimulai wudhu itu untuk sunnahnya, karena batal saat membasuh tadi. Maka selesai, setelah rata kita tutup aurat, terus kita wudhu untuk mau sholat atau baca Quran. Itu cara supaya mandi besarnya kita sempurna. Nah, kadang-kadang sampai tua belum ngerti. Kalau nggak ngaji kitab-kitab kecil seperti Safinah, Riyadul Badi'ah, Bidayatul Hidayah, Sulam Taufik, ya gak dibahas. Yang kecil-kecil itu dibahas di kitab-kitab kecil yang mana ulama-ulama sufi dulu, ulama-ulama salaf itu memperhatikan, sehingga orang-orang dulu itu waskitoh. Dia itu diberi oleh Allah basiroh, rasa yang hebat untuk melihat keadaan, untuk melihat apa yang terjadi gara-gara mandinya benar.
Sekali lagi, mari mandi kita, mandi untuk hadas besar atau mandi sunnah Jum'ah seperti ini, ya kita sempurnakan, dipraktekkan seperti itu. Jadi mandi yang kita niatkan adalah niat untuk membersihkan hadas, membersihkan jiwa, raga, nyawa, roh dan rasa. Kita bersihkan semuanya. Demikian Bapak Ibu, kajian pagi ini tentang penyempurna untuk sholat adalah menghilangkan hadas besar dengan cara mandi atau tayamum. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli